Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatia Fajriani, NIM 20112900019 dari kelas 3A Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu. Pada video pembelajaran ini, saya akan membawakan materi morfologi, yaitu tentang kata. Nah, adapun video pembelajaran ini dibuat yaitu untuk menempuh tugas mata kuliah morfologi yang dibimbing oleh Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Pada pembahasan pertama ini, kita akan membahas tentang konsep kata. Apa sih pengertian dari kata? Jadi, kata adalah satuan gramatikal bebas yang terkecil, di mana wujud dasarnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah satu morfem, atau lebih sering kita sebut sebagai kata dasar monomorfemis. Dan yang kedua, dua morfem atau lebih yang pada katanya terdapat afiks, atau sering kita sebut sebagai kata dasar polimorfemis. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi wujud dasar dari kata, adapun batasan atau konsep dari kata yang terdiri dari dua hal, yaitu satu, setiap kata mempunyai susunan fonem yang urutannya tetap dan tidak dapat berubah, serta tidak dapat diselipi atau disela oleh fonem lain. Misalnya pada kata sikat, urutan fonemnya yaitu S, I, K, A, dan T, di mana urutan kata tersebut tidak dapat lagi diubah bentuknya. 2. Setiap kata mempunyai kebebasan berpindah tempat di dalam kalimat. Lalu, adapun secara tradisional, kata-kata ini dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria semantik dan kriteria fungsi, di mana kriteria semantik tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan kelas verba, kelas nomina, dan kelas adjektiva. Sedangkan kriteria fungsi digunakan untuk menentukan kelas preposisi, konjungsi, dan lainnya. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas mengenai konsep kata, maka selanjutnya yang akan kita bahas adalah dua pembagian bentuk dasar kata, yaitu kata monomorfemis dan kata polimorfemis. Lalu, nanti juga ada pembahasan mengenai apa itu kelas kata. Nah, langsung saja untuk mengetahui pembahasan dari kedua materi tersebut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kata monomorfemis adalah kata-kata yang hanya terdiri dari satu morfem. Contohnya, rumah, batu, satu, di, ke, dari, pada, yang, karena, maka, dan dua. Bentuk-bentuk tersebut adalah satuan gramatik terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atas satuan lingual bermakna yang lebih kecil. Kata polimorfemis adalah kata-kata yang terdiri dari dua morfem atau lebih. Contoh, berumah, membantu, menyatu, dan mendua. Kata-kata tersebut terdiri dari morfem prefiks dan morfem dasar. Untuk menentukan status monomorfemis atau polimorfemis, suatu kata diperlukan beberapa persyaratan dasar yang bersifat teoritis, di antaranya 1. Pengertian kata, 2. Pengertian morfem, 3. Prinsip-prinsip penentuan morfem, 4. Pengertian dan penetapan deretan morfologis, 5. Analisis unsur dan unsur langsung. Yang dimaksud dengan morfem terbelah dalam bahasa Indonesia adalah morfem yang wujud fonemisnya tidak merupakan satu kesatuan, melainkan sebagian berada pada posisi awal dan sebagian lagi berada di posisi akhir. Contoh, keadilan, kemauan, perburuhan, dan perbaikan.
Adapun jenis-jenis kata polimorfemis bahasa Indonesia ditentukan oleh jenis morfem yang menjadi anggota-anggotanya. Jenis kata polimorfemis dalam bahasa Indonesia ialah 1. Kata polimorfemis yang berupa kata berafiks. Contohnya pada prefiks berumah, membatu, mendua. Pada infiks gerigi dan sinambung. Pada sufiks bacaan dan ilmuwan. Pada konfiks keadilan dan kemauan. 2. Kata polimorfemis yang berupa kata ulang. Contoh rumah-rumah, batu-batu, dan kambing-kambing. 3. Kata polimorfemis yang berupa kata majemuk. Contoh kamar mandi, mata kaki, dan rumah makan. 4. Polimorfemis yang berupa kata bermorfem zero. Contoh makan dan minum. Kelas kata adalah kelompok kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori, bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Adapun salah satu fungsi dari kelas kata yaitu sebagai pembentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, ataupun kalimat. Verba atau kata kerja adalah sekelompok kata yang digunakan kepada penggambaran menyatakan suatu tingkah laku, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, kondisi, dan pertalian selang dua benda. Sebagai contoh, kata menggigit dalam kalimat berikut. Nomina atau kata benda adalah kata atau sekelompok kata yang menyatakan suatu nama. Kata benda merupakan nama orang, hewan, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Fungsi dasar kata benda adalah menamai sesuatu. Contohnya pada kalimat saya senang menonton badminton, di mana kata saya merupakan kata benda untuk seseorang dan badminton merupakan kata benda untuk sebuah benda. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Contohnya pada kata 60 dalam kalimat berikut ini. Nah, teman-teman, itulah tadi video pembelajaran kita pada kali ini yang membahas materi mengenai konsep kata, kata monomorfemis dan polimorfemis, serta kelas kata. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemilihan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.